Halo keluarga Jakarta, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Erwindia, saya merupakan analis kerjasama lintas sektor bidang perlindungan anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Hari ini kita akan membahas pengasuhan terkait kedisiplinan anak. Terdapat banyak gaya pengasuhan yang bisa diterapkan oleh orang tua untuk menumbuhkan anak yang disiplin. Selain pola asuh otoritatif atau yang biasa kita kenal dengan pola asuh demokratis yang dinilai ideal, ada juga pola asuh yang dikenal dengan sebutan gentle parenting. Nah, apakah keluarga Jakarta pernah mendengar istilah ini? Gentle parenting dikenalkan oleh Sarah Ockwell Smith dalam bukunya The Gentle Parenting. Menurutnya, gagasan ini menjadi jalan keluar dari pola asuh otoriter yang terkenal pada tahun 1960-an. Sedikit kita ulas ya, pola asuh otoriter ini merupakan pola asuh dengan tingkat kontrol orang tua yang sangat tinggi, sedangkan sikap dan perilaku orang tua yang menerapkan gentle parenting adalah lembut sekaligus tegas. Ketika anak melakukan kesalahan, orang tua melakukan pendekatan dengan berbicara secara tatap muka. Ada 4 pokok pendekatan pola asuh ini, yaitu yang pertama empati, yang kedua rasa hormat, yang ketiga pengertian, dan yang keempat tetap dalam batasan tertentu. Pola asuh ini juga fokus pada perkembangan anak sesuai dengan usianya. Menariknya, empati yang menjadi salah satu pokok pendekatan gentle parenting disebut juga sebagai core moral emotion oleh Michelle Borba, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 4 pendekatan tadi menjadi karakter yang sangat penting loh dalam menumbuhkan anak yang memiliki moral tinggi, termasuk di dalamnya menjadi disiplin. Gentle parenting ini fokus pada peningkatan kesadaran diri anak. Anak didorong untuk memikirkan dan memahami perilaku mereka sendiri. Jika umumnya orang tua memilihkan kegiatan, baju, dan hal lainnya, gentle parenting memberikan keleluasaan anak untuk memilih. Sehingga apa yang dilakukan anak adalah kemauannya sendiri, bukan paksaan dari orang tua atau faktor eksternal lainnya. Sebagai contoh, ketika seorang anak marah kepada adiknya karena berebut mainan, alih-alih menyuruhnya untuk mengalah, orang tua justru akan membantu anak mengidentifikasi perasaannya terlebih dahulu. Misalnya dengan mengatakan, "Kakak kayaknya marah ya. Mama ngerti kok kenapa kamu merasa seperti itu." Kemudian setelah itu, orang tua meminta anak mencari hal yang dia sukai yang membuatnya lebih tenang. Nah, dalam hal ini, orang tua berusaha memahami apa yang dirasakan oleh anak dan mengerti atas alasan perasaannya dan menghormati pilihannya dan keputusan anak untuk tidak mengalah kepada saudaranya. Namun tetap memberikan pengertian dan batasan-batasan. Misalnya, meskipun sedang marah kepada adik, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh memukul, atau melakukan hal negatif lainnya. Di era perkembangan generasi Z dan generasi Alpha yang kritis, gaya pengasuhan ini bisa menjadi salah satu pilihan yang diterapkan di rumah. Ada beberapa manfaat yang didapat dari gentle parenting. Yang pertama, menumbuhkan empati. Orang tua akan menunjukkan empati dalam pola asuh ini, sehingga anak memperoleh pelajaran berharga untuk empati juga terhadap orang tua, keluarga, dan orang lain. Yang kedua, hubungan hangat orang tua dan anak. Sikap lembut, tidak ada teriakan dan hukuman. Orang tua yang berusaha empati dan respect terhadap anak, serta memberikan kesempatan diskusi, akan menghasilkan hubungan yang lebih positif. Anak akan memiliki kesan bahwa orang tua sangat menghargai keberadaannya dengan baik. Selain hubungan orang tua dan anak yang hangat, hal ini juga akan berpengaruh positif pada kepercayaan diri dan kemampuan interaksi anak dengan lingkungannya. Yang ketiga, kontrol emosi.
Gentle parenting menempatkan orang tua sebagai pelatih, yaitu membantu anak untuk mengidentifikasi dan mengenali perasaannya. Kemampuan mengenali perasaan merupakan hal dasar yang diperlukan anak untuk mengontrol dan mengelola emosinya dengan baik. Dan yang keempat, memperkecil resiko depresi. Anak diajak memahami perasaan dan kondisi yang dialaminya, sehingga mereka belajar apa yang dibutuhkan untuk menghadapi hal tersebut. Kemampuan memahami kebutuhan dan kondisi diri menjadi hal penting untuk mengurangi tekanan dan sumber stres. Nah, keluarga Jakarta, demikianlah informasi terkait parenting. Semoga bermanfaat bagi keluarga Jakarta. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.